ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja baik melalui 756 AM adapun melalui 1476 untuk Bandung dan sekitarnya. Qadarullah wa masya'afal, ada gangguan. Juga para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon, Roja Lampung, dan studio radio lainnya yang juga ikut menyiarkan kajian ini. Sore 2 Jumat yang lalu kita sedang membahas bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk perbuatan syirik adalah istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Makna istighatsah adalah talabul ghauth, minta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah minta pertolongan dalam memperoleh atau meraih hal yang baik-baik, minta rezeki, minta jodoh, minta dimudahkan segala urusan, itu isti'anah. Kalau istighatsah minta tolong dalam perkara-perkara atau untuk agar dihindarkan dari semua yang dibenci, yang ditakuti, yang tidak disukai. Minta agar dihindarkan dari musibah, minta agar disembuhkan dari penyakit, minta agar dijauhkan dari segala yang buruk-buruk, itu namanya istighatsah. Baik isti'anah ataupun istighatsah harus ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya yang pertama sudah kita terangkan, surah Yunus 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alka fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat kepada kalian. Kalau kalian melakukan itu, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini sudah kita bahas serta istidlalnya terhadap masalah istighatsah. Ayat kedua yang juga menjadi dalil bahwa istighatsah dituju ke Allah, ayat yang wa in yamsaskallahu bidurrin fa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kata Allah, apabila Allah menimpakan kepadamu sebuah kemadaratan, sebuah kesulitan, sebuah keburukan, maka tidak ada yang bisa melepaskan keburukan itu kecuali Dia. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu,
maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Allah memberikan karunia ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makna fala kashifa lahu illahu, kalau Allah mau menimpakan kemadaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tak ada seorang pun yang bisa melepaskan kemadaratan itu dari dirimu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini selaras dengan sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan derajat hadis ini hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya, apabila mereka berkumpul walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, mereka semuanya berkumpul untuk memberi madarat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberi madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi yang menimpakan madarat ataupun manfaat kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah tidak layak bagi siapapun untuk minta bantuan agar dibebaskan dari kesulitan kepada sesama makhluk, tapi mintalah kepada Allah dan minta dibebaskan dari semua kesulitan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah dalam kalimat selanjutnya, masih dalam surah Yunus 107, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagimu, coba kita perhatikan ayat ini. Ketika Allah menimpakan keburukan, Allah menggunakan lafaz iyamsaskallahu bidurrin. Apabila Allah menimpakan keburukan kepadamu, Allah tidak mengatakan iyuridkallahu bidurrin, kalau Allah menghendaki keburukan bagimu. Tidak begitu. Tapi iyamsaskallahu bidurrin. Jadi kalau keburukan oleh Allah disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Allah menimpakan keburukan itu kepada kamu, bukan menghendaki. Tapi kalau Allah mau memberikan kebaikan kepada manusia, Allah ungkapkan dengan iradah, wa yuridka, kalau Allah menghendaki bagimu bi khairin, kebaikan. Apakah takbir atau ungkapan yang berbeda antara keburukan dan kebaikan ini hanya sekedar ungkapan biasa atau mengisyaratkan adanya perbedaan makna? Dijawab, ada perbedaan makna. Apa maknanya? Maknanya adalah segala sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, yang buruk, yang madarat,
tidak boleh dinisbatkan kepada iradah Allah, kehendak Allah, sebab Allah tidak menghendaki madarat, tidak menghendaki keburukan, tidak menghendaki hal-hal yang dibenci. Tapi dinisbatkannya kepada perbuatan, yaitu menimpakan. Apabila Allah menimpakan kemadaratan, jadi perbuatan Allahnya adalah menimpakan, tapi akibat yang timbul dari menimpakan itu timbul madarat yang dirasakan oleh makhluk. Allah tidak menghendaki madaratnya itu sendiri, tapi Allah menghendaki kebaikan di balik madarat. Allah menghendaki hikmah yang sempurna di balik madarat. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Inna min ibadi man law agnaituhu afsadahul ghina." Sesungguhnya di kalangan hamba-hambaku ada orang yang apabila aku berikan kekayaan itu akan membinasakan orang tersebut. Makanya Allah tidak memberi kekayaan kepada orang itu. Allah hanya berikan kemiskinan, karena di balik kemiskinan itu ada hikmah dan kebaikan bagi orang itu sendiri. Hadis barusan diterima dari Anas, diriwayatkan Imam At-Tabrani. Makanya ketika Allah menjelaskan keburukan, Allah katakan Allah timpakan keburukan, bukan Allah kehendaki keburukan. Adapun ketika Allah mau memberikan kebaikan, Allah ungkapkan dengan iradah Allah. Kata Allah, wa yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki kebaikan bagimu. Allah menghendaki kebaikan itu sendiri bagi manusia. Coba lagi perhatikan surah Jin ayat yang ke-10. Para jin itu berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki oleh para penduduk bumi, ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Ketika dalam ayat ini Allah menyebut keburukan, Allah menghubungkan keburukan itu dengan makhluk. Kata Allah, asyarrun urida biman fil ardi. Apakah keburukan yang dikehendaki oleh makhluk penduduk bumi? Dari keburukan ini Allah nisbatkan kepada makhluk. Am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi mereka? Kalau kebaikan oleh Allah dinisbatkan kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Jadi apabila seorang manusia ditimpa sebuah penyakit, dari penyakit ini lahir madarat, maka yang Allah kehendaki bukan kemadaratannya itu sendiri, tapi yang Allah kehendaki adalah penyakit yang dengan ditimpakannya penyakit kepada makhluk, lahir banyak kebaikan dan hikmah yang nyata dari penyakit itu. Walaupun ditimpakannya penyakit melahirkan madarat bagi orang yang tertimpa penyakit itu, berupa sakit, berupa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh badan, tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah dengan memberikan penyakit tersebut. Tapi yang Allah kehendaki adalah kebaikan di balik hal tersebut. Berupa apa? Berupa digugurkannya dosa-dosa orang tersebut tanpa harus tobat,
Karena orang yang menderita penyakit apapun, penyakit itu menggugurkan dosa-dosanya. Kedua, adanya pahala kesabaran yang lahir akibat ditimpa penyakit tersebut. Ketiga, doanya bisa makbul. Keempat, derajatnya bisa meningkat di hadapan Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang terkandung di balik penyakit tersebut. Itulah yang Allah kehendaki dengan menimpakan penyakit kepada seseorang. Yang penting kita seringkali tidak bisa menangkap hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan di balik setiap musibah. Karena hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan untuk manusia jauh lebih luas dibanding daya nalar akal kita. Akan tapi yang harus kita ketahui dengan pengetahuan yang yakin, bahwasanya Allah tidak menghendaki kemadaratan bagi manusia murni karena kemadaratan itu sendiri. Akan tetapi yang Allah kehendaki adalah kebaikan-kebaikan yang lahir dari kemadaratan tersebut, yang kebaikan itu tidak akan lahir tanpa madarat tadi. Dan ini tidak hanya terjadi untuk urusan-urusan ukhrawi, untuk urusan-urusan akhirat, tapi juga banyak kita alami dalam urusan-urusan dunia yang kita semua yakini banyak kebaikan-kebaikan yang hanya bisa diraih melalui kemadaratan. Seperti kalau kita ingin sehat, apa yang harus kita lakukan? Sehat itu kebaikan. Untuk meraih kebaikan kita harus melalui beberapa madarat terlebih dahulu. Berupa apa? Contohnya olahraga rutin. Di dalam olahraga ada kemadaratan. Berupa capeknya kita, terengah-engahnya nafas kita, berdegup kencangnya denyutan nadi dan jantung kita, kemudian bercucurannya keringat kita, kadang-kadang terasa pegal-pegal seluruh tubuh kita. Itulah kemadaratan yang harus kita alami untuk meraih sehat yang berupa kemaslahatan. Tidak bisa kesehatan ini kita raih hanya dengan berleha-leha. Kerjaannya duduk, tidur, ngemil, makan sekenyang-kenyangnya, pokoknya bersenang-senang untuk meraih kesehatan. Tidak bisa. Yang ada di balik kesenangan, ngemil, tidur, makan yang banyak semau-maunya, berleha-leha, akan melahirkan banyak bertumpuknya penyakit dalam tubuh kita karena kurangnya gerak kita. Walhasil maslahat sehat tidak bisa diraih tanpa apa? Tanpa kemadaratan sebelumnya yang berupa kelelahan, kecapean, tersengal-sengalnya nafas, bercucurannya keringat, pegal-pegalnya seluruh tubuh kita. Begitu juga maslahat yang berupa kepandaian, kepintaran. Itu tidak bisa diraih tanpa melalui madarat yang harus kita alami. Apa madaratnya? Belajar, begadang, menghafal, membaca, dan seterusnya. Dan itu melahirkan madarat, pegal, kesal, jenuh, ngantuk, dan seterusnya. Walhasil banyak kemadaratan yang rela kita terjang secara tabah, tegar dan sabar kita lalui demi untuk meraih kemaslahatan di balik itu. Nah, itu untuk urusan dunia. Demikian juga untuk urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menimpakan madarat kepada kita, bukan menghendaki kemadaratan itu sendiri, tapi yang dikehendaki adalah beberapa hikmah dan kebaikan di balik madarat yang Allah berikan kepada kita.
Seperti kita olahraga melahirkan capek, lelah, pegal, bukan pegalnya itu sendiri yang kita cari, bukan capeknya itu sendiri yang kita cari, tapi kesehatan yang dilahirkan akibat pegal dan capek dari olahraga tersebut. Begitulah hikmah di balik musibah. Makanya semua kebaikan Allah nisbatkan kepada kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah, wa yuridka bi khairin. Kalau Allah menghendaki kebaikan untukmu, Allah menghendaki kebaikan untukmu, fala rada li fadlih, maka tak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah bagi kamu. Firman Allah, fala rada li fadlih, tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia yang Allah akan berikan kepadamu. Maknanya bahwa apabila Allah telah menetapkan memberikan kebaikan kepada seseorang, kebaikan ini pasti sampai. Kebaikan itu pasti akan dirasakan oleh orang tersebut. Tak ada seorang pun makhluk yang bisa menghalang-halanginya atau menolaknya atau menggagalkannya, sekalipun seluruh manusia berkonspirasi untuk menggagalkan sampainya kebaikan itu kepada orang tersebut. Sebagaimana hadis yang tadi, walau istama'atil ummah ala ayyadurruka syai'an bisyai'in, apabila semua umat berkonspirasi, berkumpul untuk menimpakan madarat kepada kamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan madarat kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Itu juga selaras dengan sebuah hadis yang berisi doa dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, yang berbunyi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa-apa yang Engkau berikan kepada makhluk, dan tidak ada yang bisa memberikan apa-apa yang Engkau halang-halangi dari makhluk. Jadi kalau Allah mau memberikan suatu karunia kepada seorang, tak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halangi pemberian itu. Dan apabila Allah menghalangi pemberian apapun kepada seseorang, tidak akan ada makhluk apapun yang bisa memberikan kepada orang tersebut. Walhasil, baik kebaikan ataupun keburukan yang akan diterima oleh seseorang, seluruhnya diatur oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, layaklah bagi kita hanya bersandar kepada Allah, baik dalam meraih hal yang manfaat ataupun menolak hal yang madarat. Dan dalam penjelasan barusan terkandung isyarat, kita hanya boleh beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya Allah berfirman, yusibu bihi man yasha. Allah timpakan karunia itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Man yasha, orang-orang yang Allah kehendaki, semua perbuatan yang merupakan kehendak Allah pasti di dalamnya mengandung hikmah. Karena semua kehendak Allah tidak ada yang ditetapkan secara iseng tanpa tujuan, murni kehendak tanpa tujuan tertentu. Tidak ada. Semua yang Allah kehendaki pasti di dalamnya terkandung hikmah. Karena hikmah adalah termasuk salah satu sifat Allah
dan salah satu di antara nama-nama Allah yang bagus ada Al-Hakim, artinya yang maha hikmah. Makanya dalam surah Al-Insan ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ay yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah kalian punya kehendak, punya keinginan, kecuali Allah yang menginginkan kalian punya kehendak itu, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha hakim. Maha hakim maknanya maha pemberi hikmah di balik semua kehendak dan ketetapan yang Allah tetapkan. Inilah ayat yang kedua yang menjadi dalil bahwa istighatsah tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil ketiga yang juga diambil dari ayat Al-Quran tentang bahwa istighatsah hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh kepada yang lainnya adalah Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Dalam ayat itu, Al-Ankabut ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabtaghu indallahi rizqa, carilah oleh kalian rizki di sisi Allah. Ayat itu kalimat penggalan dari sebuah ayat yang agak panjang. Kalimat sebelumnya Allah berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, sesembahan itu tidak berkuasa memberikan rizki kepada kalian, maka carilah rizki hanya di sisi Allah dan beribadahlah kalian kepadanya serta bersyukurlah kalian kepadanya, hanya kepadanya lah kalian semuanya akan dikembalikan. Para penyembah berhala, baik berhalanya berupa pohon-pohon, patung-patung, keris-keris atau yang lain, berhala-berhala yang mereka sembah sedikit pun tidak pernah memberi rezeki kepada mereka selama-lamanya. Walaupun berdoa kepada berhala itu sampai hari kiamat, maka mereka tidak bisa memberikan walaupun sebiji gandum bagi orang yang berdoa kepada mereka, dan tidak bisa menolak kemadaratan sekecil apapun, baik penyakit ataupun kefakiran, karena mereka tidak memiliki rizki apapun. Adapun yang memiliki rizki hanyalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman, fabtaghu indallahi rizqa, carilah oleh kalian rizki di sisi Allah. Karena apa yang dimiliki oleh Allah, yang ada di sisi Allah, tidak akan pernah sirna sedikit pun. An-Nahl ayat ke-96 menyatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kalian itu akan musnah. Apapun yang kita miliki, kekayaan, baik uang, rumah, kendaraan, tanah, ataupun pangkat, jabatan, itu semuanya akan musnah. Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah yang akan abadi. Nah, adapun lafaz indallah di dalam kalimat ini didahulukan daripada rizki. Allah berfirman, fabtaghu indallahi rizqa, bukan fabtaghu rizqa indallahi. Indallahinya didahulukan daripada ar-rizqanya.
Dalam bahasa Indonesia, ar-rizqa itu disebutnya objek. Dalam bahasa Arab disebutnya maf'ulun bih. Indallahnya dalam bahasa Arab disebut hal dari rizki, keadaan dari rizki. Sebab rizki itu keadaannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Biasanya struktur bahasa Arab mengharuskan hal itu berada di akhir kalimat. Seperti umpamanya ra'aitu Zaidan jalisan. Aku melihat Zaid jalisan. Dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk ini disebut hal yang menerangkan keadaan Zaid ketika aku melihat. Nah, hal itu biasanya disimpan di akhir kalimat. Tapi dalam ayat ini halnya didahulukan daripada objek, daripada maf'ulun bih. Apa maknanya? Maknanya adalah taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr. Mendahulukan kata yang harusnya diakhirkan itu memberi faedah hasr. Hasr itu terbatas, batasan, diartikan hanya. Sehingga maknanya adalah fabtaghu rizqa hala kaunihi indallah la inda ghairi. Carilah rizki yang hanya ada di sisi Allah dan tidak ada di sisi selain Allah. Satu-satunya yang memiliki dan mengatur rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna ayat fabtaghu indallahi rizqa, carilah rizki yang hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita diharuskan hanya mencari rizki dan meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui kalau berhala-berhala yang biasa disembah oleh manusia tidak bisa memberi rizki. Dan rizki hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla, maka kesimpulannya kita tidak boleh meminta pertolongan untuk melepaskan kita dari kemiskinan, dari kefakiran, dari ketiadaan rizki kepada selain Allah. Tidak boleh. Karena yang mengatur rizki dan yang memiliki rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan ekonomi, kefakiran, kemiskinan merupakan kesulitan yang jalan keluarnya harus dimintakan kepada Allah semata-mata dan tidak boleh meminta jalan keluar dari kesulitan hidup kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan istighatsah. Lalu setelah itu Allah menyatakan wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ibadah adalah tadhallalu lahu bit-tha'ah. Merendahlah kalian kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Itu ibadah. Sebab ibadah itu berasal dari kata at-ta'bid. Makna ta'bid adalah tadlil. Tadlil itu merendah. Sehingga jalan yang merendah, yang mudun, yang menurun, itu disebut tariqun mu'abbad. Jalan yang mu'abbad. Artinya jalan yang menurun, yang merendah. Oleh karena itulah, maka makna ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara tunduk patuh serta mentaati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengisyaratkan setelah Allah menjelaskan carilah rizki hanya di sisi Allah, lalu ibadahlah kalian kepadanya, mengisyaratkan bahwa ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah termasuk salah satu penyebab sampainya rizki Allah kepada manusia. Ini sejalan dengan ayat yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Bertakwa maknanya dia menghambakan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi. Itu takwa. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari semua kesulitan hidup yang dia alami, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah memerintahkan untuk meminta rizki hanya kepada Allah, lalu Allah melanjutkan dengan perintah ibadah, dan ini merupakan isyarat bahwa ibadah merupakan salah satu di antara cara untuk mencari rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, seorang hamba selama dia percaya bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, maka ibadahnya tersebut mencakup ibadah atau ikhtiar untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan wa'buduhu. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Setelah perintah ibadah, lalu diikuti oleh perintah bersyukur, dan bersyukurnya dimuta'addikan dengan huruf lam. Dimuta'addikan itu memakai kata bantu lam, tidak washkuruhu, bersyukurlah kepadanya, tidak, tapi washkurulahu adalahnya. Apa makna huruf la di sini? Ini isyarat bahwa bersyukurnya itu karena Allah, ikhlas. Maknanya washkuru nikmatallahi lillah, syukuri nikmat Allah karena Allah. Huruf lam di sini memberi faedah wajibnya ikhlas ketika bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur kepada Allah, mungkin niatnya karena dia yakin atas janji Allah, siapa yang bersyukur oleh Allah, nikmatnya akan ditetapkan terus, tidak akan diambil lagi, bahkan akan ditambah. Sebagaimana firman Allah, in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Dari sini ada orang yang niat bersyukur dalam rangka agar nikmat yang dia syukuri itu tetap ada pada dirinya, tidak dicabut oleh Allah, tidak dihilangkan oleh Allah. Karena Allah berjanji demikian dan dia yakin dengan janji Allah. Makanya orang yang kaya dengan harta kekayaannya, dia bersyukur, mengeluarkan infaknya, sedekahnya, kemudian membantu orang-orang fakir miskin, membantu untuk mengembangkan dakwah dan seterusnya. Dalam rangka apa? Agar dia niatkan agar Allah tetap memberikan rizki yang tidak ada henti-hentinya kepadanya, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Bolehkah niat ini? Kata Syekh Al-Utsaimin, wa hadza la ba'sa bih. Ini tidak apa-apa. Walakin kaunuhu yashkurullah wa ta'ti iradata biqa'in ni'mah taba'an, hadza huwal akmal wa afdal. Tapi kalau seseorang bersyukur kepada Allah itu murni karena Allah, mau dicabut lagi ini nikmat mau tidak, terserah. Yang jelas saya ingin bersyukur kepada Allah dengan semua yang Allah berikan kepada saya, dan meniatkan agar kekayaan ini tetap ada pada dirinya sebagai dampak dari hal itu, maka ini niat yang lebih sempurna dan lebih afdal. Oleh karena itulah maka
kalimat washkuru lahu, bersyukurlah kamu lahu kepada Allah, dengan adanya huruf lam mengisyaratkan bersyukur itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan bukan karena yang lain-lainnya. Adapun makna syukur ditafsirkan oleh para ulama dengan makna al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Bersyukur maknanya melaksanakan ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati dengan nikmat itu sang pemberi nikmat tadi. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah harta, mensyukuri nikmat harta dengan cara menggunakan harta itu sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Keluarkan zakatnya bila sudah tiba waktunya berkewajiban mengeluarkan zakat, nisabnya, juga waktunya, infaknya, sedekahnya, menolong orangnya dan seterusnya. Kalau nikmat yang Allah berikan berupa ilmu, maka lakukan ilmu itu sesuai dengan kehendak Allah dengan ilmu tersebut, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, diperjuangkan dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa mensyukuri nikmat Allah itu tidak cukup sekedar di lisan, tapi mensyukuri nikmat Allah harus diaplikasikan dalam 3 unsur yang terdapat dalam diri kita. Unsur yang pertama, unsur hati, yaitu hati harus mengakui bahwa nikmat ini dari Allah, bukan murni hasil ikhtiar kita semata-mata. Tidak boleh kita berkata bahwa kekayaan yang saya miliki itu murni hasil perjuangan saya. Saya sampai bercucuran keringat, banting tulang, peras keringat, gitu kan. Siang malam saya bekerja dan nilai hasilnya murni karena saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena semuanya itu anugerah dari Allah. Coba siapa yang memberi kekuatan kepada dia untuk berusaha siang malam mencari harta? Siapa yang memberi semangat yang besar kepada dia untuk mencari harta? Dan siapa yang memudahkan kepada dia jalan-jalan untuk memperoleh harta? Semuanya itu Allah yang atur. Betapa banyaknya manusia yang tidak diberikan semangat mencari harta dengan semangat yang gigih. Banyak pemalas, bahkan lebih banyak yang malasnya daripada yang rajinnya. Terus betapa banyak juga orang yang gigih berjuang, tetapi disulitkan jalan-jalan usahanya oleh Allah, sehingga bangkrut lagi. Jadi kalau seseorang diberi kekayaan atau keberhasilan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, memudahkan dia, memberi semangat kepada dia, memberi kesehatan dan kemampuan kepada dia, sehingga dia berhasil dengan semua kekayaan yang dikumpulkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kata Allah, apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat Islam. Keislaman kita itu anugerah dari Allah. Bukan murni hasil usaha kita dengan mengatakan tadinya saya kafir, lalu saya berusaha, berjuang, mencari kebenaran, membaca buku, bertanya ke kemar, akhirnya saya paham Islamlah yang benar, yang lain salah, saya masuk Islam, lalu saya pelajari sehingga saya paham Islam, murni hasil perjuangan saya. Enggak boleh demikian. Karena jalan kehidupan dia sehingga mudah memahami Islam ini pun itu seluruhnya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-17, Allah berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman."
Mereka yamununa alaika an aslamu, mereka itu seolah-olah telah memberikan anugerah kepada kamu, hai Muhammad, dengan keislaman mereka. Jadi seolah-olah mereka masuk Islam itu memberi keuntungan duniawi kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan keislaman mereka, mereka merasa punya jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Yamununa alaika an aslamu. Qul, katakan oleh Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Barillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, tapi Allah yang berjasa kepada kalian dengan memberi hidayah kepada kalian kepada keimanan. Menganugerahkan kepada kalian berupa memberi hidayah kepada iman. Oleh karena itulah iman merupakan anugerah dari Allah SWT kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu wajib kita akui, kita yakini semua nikmat yang ada pada diri kita seluruhnya dari Allah SWT. Ini unsur syukur yang pertama, unsur hati. Hati wajib mengakui dan meyakini itu semua dari Allah. Kedua, unsur lisan. Syukur juga melibatkan unsur lisan, yaitu mengungkapkan secara lisan pujian, sanjungan, pengakuan kepada Allah atas nikmat ini dan tidak mengingkarinya, bukan dalam rangka berbangga-bangga, bersombong-sombong di atas hamba-hamba Allah yang lainnya, bukan. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sering menuturkan, memaparkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih tentang disyariatkannya mengungkapkan nikmat dengan lisan. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Allah, maka silakan kalian bicara-bicarakan. Dan itu bukan termasuk kesombongan atau ketakaburan, itu dibolehkan. Ingat nggak dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang 3 orang manusia yang miskin, ya cacat. Yang satu botak, tidak berambut, yang satu koreng, yang satu buta. Selain itu 3-tiganya miskin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada 3 orang itu. Lalu jadilah ketiga-tiganya sembuh dan kaya raya. Datang lagi malaikat kepada 3 orang itu, kepada yang mantan botak. Malaikat datang dalam bentuk orang yang botak dan juga miskin, persis seperti dia dulu. Orang ini diminta sumbangan, sedekah, tapi dia tidak mau memberikan sedekah dan mengakui semua kekayaan itu hasil usaha dia. Akhirnya Allah mengembalikan lagi orang ini seperti sedia kala. Ya botak lagi, ya miskin lagi. Kedua, si koreng juga begitu. Adapun yang ketiga, yang buta tadi, orang buta menyatakan, na'am, kuntu a'ma, faraddallahu alayya basari, wa kuntu faqiran, fa'a'tani Allahul mal. Ya, dulu aku juga buta seperti kamu. Lalu Allah mengembalikan kembali penglihatanku. Dulu aku pun fakir, lalu Allah memberikan kekayaan seperti ini kepadaku. Orang ini mengungkit-ungkit anugerahnya dan itu putus kepada dia. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Ini materi Allah oleh Nabi SAW diungkapkan secara lisan, bukan dalam rangka kesombongan, ketakaburan, ataupun ujub dengan yang Allah berikan kepadanya, tapi dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Inilah unsur yang kedua, itu lisan. Ketiga, al-jawari. Unsur syukur yang ketiga yaitu anggota badan.
yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Seperti yang tadi saya ungkapkan, orang yang diberi nikmat harta, dia ingin bersyukur dengan nikmat hartanya, caranya gunakan itu harta sesuai dengan kehendak Allah. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, pakai menolong orang dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan mensyukuri nikmat harta. Orang yang diberi kekuasaan oleh Allah, cara mensyukurinya, gunakan itu kekuasaan sesuai dengan kehendak Allah. Tegakkan keadilan, berantas segala macam kebatilan, tegakkan kebenaran, dan hancurkan seluruh kekeliruan, penyimpangan, dan tidak sedikit pun menyisakan pintu kemaksiatan yang terbuka untuk dimasuki. Nah, itu tidak mau harus dengan anggota badan, harus dengan raganya, fisiknya. Walhasil kita tahu mensyukuri nikmat Allah tidak cukup secara lisan semata-mata dengan mengatakan 1000 kali alhamdulillah, tapi tanpa diikuti oleh aksi yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau seseorang diberi harta yang banyak, dia ribuan kali setiap hari mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah diberi rezeki, tapi zakatnya nggak dikeluarkan, infaknya juga nggak keluar, sedekahnya juga nggak keluar, maka itu sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan. Inilah makna syukur. Lalu di akhir ayat itu Allah menyatakan wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Ilaihi turja'un, ilaihi didahulukan daripada turja'un. Biasanya struktur kalimat dalam bahasa Arab diawali oleh kata benda, diawali oleh, kalau dalam bahasa Arab disebutnya mubtada, setelah itu barulah khobar. Hukum DM diterangkan dan menerangkan. Biasanya diterangkan dulu, baru yang menerangkan yang berikut. Tapi dalam kalimat ini M-nya yang menerangkannya didahulukan, D-nya yang diterangkannya diakhirkan. Wa ilaihi turja'un, mestinya turja'una ilaihi. Nah, dibaliknya susunan kalimat tersebut mengandung maksud yang agung, yaitu sama seperti tadi, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan yang harusnya diakhirkan itu memberi makna hasr. Hasr itu hanyalah, sehingga makna wa ilaihi turja'un hanya kepada dialah kalian semua dikembalikan. Maknanya semua kita makhluk, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, para malaikat, selesai hancur lebur, kelak dibangkitkan kembali, kembalinya hanya kepada Allah. Seluruhnya menuju Allah. Tidak ada yang dibiarkan lolos ke sana kemari, apalagi mendampingi, menghampiri sesembahan-sembahan mereka, lalu kembali berlindung kepada sesembahan-sembahan tersebut. Sama sekali tidak. Seluruh makhluk yang pernah ada, kelak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla untuk diadili, untuk dihisab, untuk diperhitungkan, dan untuk dibalas sesuai dengan jenis perbuatan yang mereka lakukan. Inilah dalil yang ketiga tentang hanya boleh beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah dalil keempat dan seterusnya tentang istighatsah ini akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Seperti biasa hari Jumat ini kita tidak menerima pertanyaan dari hadirin ya, kita khususkan bagi para pendengar Radio Roja. Dipersilakan Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan atas pembahasan materi yang Ustaz sampaikan.
Dan di Ikhwatal Islam saudaraku seiman, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat 081 989 6543. Dan tentunya para pertanyaan Anda kami berharap berkesesuaian dengan materi yang saya sampaikan tadi. Satu penelpon sudah masuk dan kita coba sapa. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu? Dari Santi di perjalanan. Iya, silakan. Nah, saya mau tanya, kalau kita misalnya mendakwahi orang mungkin karena terlalu bersemangat atau kurangnya ilmu kita terlalu saklek gitu, akhirnya orang tersebut malah lari dari agama gitu ya. Jadi kita kurang hikmah dalam mendakwahi. Apakah kita berdosa karena hal itu terjadi? Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari seorang ibu yang sedang di perjalanan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ibu diselamatkan oleh Allah sampai tujuan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ibu sekeluarga ya. Pertanyaannya adalah apabila kita mendakwahi seorang yang kita anggap menyimpang, tapi dengan cara yang kasar, yang keras, yang tidak hikmah, membuat orang itu bukannya sadar malah tambah benci, lari dari kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita berdosa atau tidak? Jawabannya iya, berdosa. Karena apa? Karena melanggar ayat dan hadis. Mana ayat yang kita langgar? Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah, ajaklah, dakwahilah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Itu ayat yang dia langgar. Adapun hadis yang dia langgar, Nabi SAW menyatakan, yassiru wala tuassiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan oleh kalian dan jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira biar dia semangat. Wala tunaffiru, dan jangan kalian berbuat tanfir. Tanfir artinya membuat orang lari kepada jauh dari kebenaran, lari dari kebenaran. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendakwahi dengan cara yang bertolak belakang dengan cara dakwah yang Allah syariatkan. Nah, Syekhul Islam sering saya ungkap di sini menyatakan Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu manusia yang paling berilmu tentang kebenaran dan paling penyayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang penyayang, paling penyayang kepada makhluk, mendorong dia untuk berdakwah atas landasan kasih sayang. Tujuan dakwahnya apa? Tujuan dakwahnya agar orang ini selamat dari murka Allah. Makanya, karena tujuannya agar orang ini selamat dari murka Allah, agar orang ini faham, agar orang ini diberi hidayah oleh Allah SWT, dijaga jangan sampai lari dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwahnya tidak akan ada celaan, tidak akan ada hinaan, tidak akan ada tindak kekerasan, tapi dilakukan secara lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada dalam sebuah perkara kecuali akan memperbagus perkara tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sebuah perkara kecuali akan memperburuk perkara tersebut. Apapun perkara itu, termasuk dakwah, termasuk pendidikan, termasuk muamalah. Kalau dakwah, pendidikan dengan lemah lembut itu akan bagus hasilnya, akan mengundang simpati siapapun orang yang didakwahinya, termasuk pendidikan. Tapi kalau kelemah lembutan tidak dia terapkan, yang dia terapkan hanyalah kekasaran, yang dia terapkan hanyalah
kekerasan dalam mendidik, dalam berdakwah, membuat orang-orang itu lari dari kebenaran yang sebenarnya kita dakwahkan. Jadi begitu Ibu, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fas. Terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Santi. Kita angkat yang berikut dari Bapak Fangrozi di Jakarta Barat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini saya mau tanya masalah tentang syukur. Itu kan syukur ada 3. Dari hati, lisan, baru tindakan. Nah, itu ada yang ngasih tahu. Kalau rasa syukur itu juga bukan cuma dari hati aja, terus dari tindakan. Itu harus ada pembuktian. Dan masalah saya tanyakan itu tindakan, katanya harus beramal di jalan Allah. Yang saya mau tanyakan, beramal di jalan Allah itu apa Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Fangrozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrozi di Jakarta Barat. Beliau bertanya bagaimana pembuktian rasa syukur dengan tindakan itu. Sebenarnya tadi sudah diisyaratkannya. Membuktikan rasa syukur dengan tindakan. Contoh yang nyata adalah kalau nikmat yang akan kita syukuri tersebut berupa harta, tindakan nyata untuk membuktikan rasa syukur kita adalah keluarkan harta itu, baik berupa zakatnya kalau memang sudah masuk berkewajiban zakat, atau minimal infak, sedekah, dipakai untuk menolong orang, dipakai membiayai dakwah masjid, pesantren, madrasah, kegiatan-kegiatan dakwah. Itu bukti nyata dari ungkapan rasa syukur kita dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Kalau umpamanya nikmat yang ingin kita syukuri berupa ilmu, bagaimana wujud nyata mensyukuri nikmat ilmu kepada Allah? Itu amalkan ilmu itu dalam kehidupan keseharian kita, lalu ajarkan juga kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, dakwahkan kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk mensyukuri nikmat ilmu. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa wewenang, berupa power, berupa kekuasaan, maka bukti nyata mensyukuri nikmat kekuasaan tersebut adalah menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan keadilan, memberantas segala macam kebatilan, kejahatan, penipuan, segala macam penyimpangan. Nah, itulah wujud nyata dari syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Nah, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Demikian Bapak Fangrozi. Semoga bermanfaat. Dan di belakang beliau kita angkat telepon yang ketiga. Sudah ada Ibu Rini di Bintara, Bekasi. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kalau kita menjumpai teman dalam rangka itu Ustaz, kalau kita pandang kesyirikan itu ya Ustaz, karena kita itu ilmunya kurang, apakah kita itu harus mendakwahi dia atau kita diam, hanya kita senyum-senyum aja gitu Ustaz, padahal dalam hati kita itu banyak beristighfar gitu aja. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Rini di Bintara, Bekasi. Kalau kita menemui teman yang sedang melakukan perbuatan syirik, tapi kita tidak punya ilmu untuk mendakwahinya, apa yang harus kita lakukan? Apakah diam? Apakah senyum-senyum saja atau istighfar? Iya. Barakallahu fiik Ibu Rini. Semoga Allah mengaruniakan ilmu, pemahaman yang luas kepada ibu sekeluarga ya, sehingga menjadi keluarga yang seluruh anggotanya soleh dan solihah yang Allah ridhai kelak. Contoh, kita bertemu kawan, orang itu sedang umpamanya membaca horoskop, umpamanya ya, ramalan bintang, dan itu termasuk syirik. Ramalan
itu termasuk syirik. Karena apa? Karena sama saja dengan pergi ke dukun. Karena canggihnya teknologi, untuk minta bantuan dukun tidak perlu berangkat langsung, cukup baca, cukup buka HP, buka internet gitu, kemudian membuka ramalan. Dan itu kena dengan hadis yang menyatakan man ata arrafan aw kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syirik. Nah, sekarang kalau kita ketemu teman dalam keadaan seperti itu, tapi kita tidak bisa mendakwahinya. Kalau ditanya di mana syiriknya, kita nggak tahu, nggak bisa menjelaskan. Tahu itu syirik, tapi tidak bisa menjelaskan. Apa yang harus kita lakukan? Iya, pertama, tetap setiap kemungkaran yang ada di hadapan kita melahirkan kewajiban bagi kita untuk mengingkari dengan sebaik-baik mungkin. Mengingkari kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar. Menyuruh orang lain berbuat ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang sama atau yang lebih besar. Nah, bagaimana caranya? Iya, mendakwahi tidak harus menjelaskan langsung secara lisan apabila kita tidak mengetahui. Kalau saat itu kita tidak memungkinkan mendakwahi dia, baik karena situasi, kondisi banyak orang, atau kitanya belum siap, kita bisa dengan menunggu waktu yang pas. Besok lusa, atau apalagi sekarang ada BBM-an, ada SMS, ada email, ada Facebook. Dengan cara kita mencari tulisan tentang masalah itu, lalu kita kirim kepada dia, kita SMS-kan kepada dia, atau kita kasih buku, ini ada buku coba dibaca, atau ini umpamanya ada website tentang masalah ini coba dibaca. Itu dia sudah dakwah agar sampai kepada dia membacanya, sehingga dia tahu bahwa perbuatan yang kemarin dia lakukan itu termasuk perbuatan syirik, termasuk perbuatan kufur. Jadi mendakwahi orang lain tidak harus secara lisan langsung ketika itu, tapi bisa kita lakukan dengan tulisan, dengan apalagi sekarang ada SMS, ada BBM, ada Twitter, ada Facebook, ada email, ada media-media elektronik yang bisa kita manfaatkan sebagai penunjang dakwah. Begitu Ibu Rini di Bintara, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat berikut. Yang pertama dari Ummu Anida di Keranggan, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kehidupan yang serba kekurangan atau pas-pasan? Terima kasih Ustaz. Iya, Ibu Anida di Keranggan, barakallahu fik, semoga Allah memudahkan rezeki bagi ibu sekeluarga dan memberikan kesabaran dan ketabahan selama ini, serta untuk ke depan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rezeki dan rahmat bagi ibu sekeluarga ya. Demikian juga seluruh pendengar Radio Roza di mana saja Anda berada. Pertanyaan Ibu Anida adalah, bagaimana cara mensyukuri keadaan hidup yang memang serba pas-pasan? Yang dimaksud serba pas-pasan di sini bukan pas ingin beli mobil pas ada uangnya, bukan pas ingin beli rumah pas ada uangnya, itu bukan pas-pasan. Tapi mungkin berkekurangan. Baik, barakallahu fik Ibu. Tadi saya sudah sampaikan sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala hadis kursi berfirman, inna min ibadi man law agnaituhu afsadahul ghina. Sesungguhnya di kalangan hamba-hambaku ada orang-orang yang apabila aku berikan kekayaan, maka dia akan dirusak oleh kekayaannya. Oleh karena itu, karena kasih sayang Allah kepada orang itu, Allah tidak berikan dia kekayaan. Karena apa?
karena kekayaan yang Allah berikan kepada dia akan merusak dia, menghancurkan dia. Betapa banyaknya manusia yang sabar, tabah, didera dengan penderitaan, kesulitan hidup, kemiskinan, tapi dia tidak tabah, tidak sabar ketika bergelimang dengan kekayaan. Ketika dia miskin, ketika dia susah, tahajudnya nggak pernah lewat. Saum Senin Kamis selalu dijalankan. Berdoa, mendekat kepada Allah, berzikir, itu tidak pernah lepas dari aktivitas hidup harian dia. Tapi begitu Allah memudahkan rezekinya kepada dia, mulailah dia disibukkan dengan kekayaan duniawi. Mulailah pikirannya dipenuhi dengan permasalahan harta. Mulailah hatinya juga dicekoki dengan kesenangan terhadap harta. Mulailah waktunya juga tersita untuk mengurus harta. Akhirnya jangankan tahajud, salat yang 5 waktu aja kedodoran. Jangankan saum sunnah, saum Ramadan aja hampir-hampir nggak kuat. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak manusia yang tipenya seperti itu. Oleh karena itu, kalau Allah belum memberikan kekayaan atau rezeki yang mencukupi kehidupan kita, yakinilah itulah kasih sayang Allah kepada kita. Itulah hal terbaik untuk kita, karena kekurangmampuan kita dalam mensyukuri harta bila harta itu diberikan. Dan Allah serba tahu, lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kekurangan yang Allah berikan merupakan kebaikan Allah bagi kita agar kita terjaga dari ketergelinciran akibat harta. Nabi SAW menyatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan, bukan kefakiran ma faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi akhsha alaikum an tubsatu lakumud dunya. Yang aku khawatirkan dipocorkan, dibukakan pintu dunia bagi kamu, lalu kamu sebagaimana telah dibukakan pintu dunia kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian saling berlomba dalam memburu harta dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga seperti itu, lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga binasa karena hal tersebut. Jadi kalau Allah belum memberikan rizki yang mencukupi seluruh kebutuhan kita, kita wajib meyakini itulah kebaikan Allah kepada kita. Allah ingin menjaga agama kita, dan itu aspek yang patut disyukuri. Oleh karena itu, cara mensyukuri kemiskinan, kefakiran, atau ekonomi yang pas-pasan, syukuri bahwa Allah masih menjaga kita dari fitnah harta. Allah masih menjaga kita, agama kita, dari cinta terhadap dunia, dari kemaksiatan yang sering kali dilakukan akibat godaan harta. Orang yang belum berharta, dia tidak akan umpamanya stres dengan urusan harta, tapi orang yang banyak harta dia stres. Apa pelarian yang dia cari? Pelariannya ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, hura-hura dengan sesama kawan-kawannya, dan itu semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Anida di mana tadi? Di Bintara. Di Keranggan, Ustaz. Di Keranggan. Baik. Ya. Silakan. Terima kasih Ustaz Jazakallah atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita yang bertanya, yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan maksum tersebut, dan apakah benar bahwasannya selain dari Rasulullah SAW, bahwa keluarga beliau yakni ahli bait Rasulullah juga maksum dalam hal ini, sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 dari lafaz ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Mohon penjelasan dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fik.
penanya yang tadi tidak disebutkan namanya. Apa yang dimaksud dengan maksum, dan apakah benar satu-satunya orang yang maksum itu hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik. Pertanyaan yang bagus. Arti maksum adalah terpelihara. Maksudnya terpelihara dari kesalahan, kekeliruan. Dan kemaksuman hanyalah milik para nabi dan para rasul untuk menjaga agar tidak ada kesalahan di dalam menyampaikan risalah ke tengah umat manusia. Adapun perkara-perkara yang sangat-sangat manusiawi, karena Nabi adalah seorang manusia biasa, maka Nabi tidak maksum dari kekurangan-kekurangan manusia biasa, seperti sakit, seperti lapar apabila tidak makan, haus apabila tidak minum, termasuk juga umpamanya kalau disabet dilukanya dengan pedang, beliau pun berdarah. Itu hal yang manusiawi yang tidak ada hubungannya dengan kemaksuman. Jangan sampai umpamanya ada omongan katanya maksum tapi kok nggak makan lapar. Itu nggak ada hubungan. Katanya maksum tapi kok sakit. Nggak ada hubungan. Termasuk sebagai manusia biasa Nabi SAW suka lupa. Ya, Nabi suka lupa, dan lupanya tidak bertolak belakang dengan kemaksumannya, karena lupa adalah manusia biasa, karakter atau sifat dari seluruh manusia. Makanya dalam sholat Nabi pernah lupa, baik lupa jumlah rakaat ataupun umpamanya lupa karena ketika membaca Al-Quran beliau lupa di tengah-tengah bacaan tersebut, dan seterusnya. Dan kelupaan beliau termasuk hikmah atau anugerah besar bagi kita, karena dari lupanya beliau lahirlah syariat sujud sahwi ketika kita lupa ketika sholat dan seterusnya. Bayangkan apabila Nabi tidak pernah lupa, sedangkan umatnya kita suka lupa, maka tidak ada syariat untuk yang lupa nantinya gitu. Alhamdulillah lupa ini tidak termasuk bagian yang disebut maksum tadi. Tidak termasuk kemaksuman beliau kalau beliau disakiti oleh makhluk lain, baik makhluk lain itu manusia, binatang ataupun jin. Kalau beliau disakiti, dipatuk oleh ular, ya pasti akan terluka. Kalau beliau disabet oleh pedang, ya terluka. Termasuk kalau beliau juga diganggu, disakiti oleh jin dengan bantuan tukang sihir yang dibantu oleh jin, ya beliau juga kena sihir. Kena sihir sama dengan sakit seperti umumnya manusia, maka itu pun sesuatu yang sangat manusiawi dan tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Walhasil hanya beliau yang maksum. Adapun selain beliau termasuk ahlul bait, maka ahlul bait manusia biasa seperti kita, mereka tidak maksum seperti Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang terdapat dalam Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman di akhir kalimat dari ayat itu, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Hanyalah Allah ingin menghilangkan najis dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Makna mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya bukanlah berarti mereka maksum, tapi ingin menjaga sebaik mungkin image ahlul bait, karena image ahlul bait itu membawa pengaruh kepada nama baik Nabi SAW sebagai penyebar dari agamanya. Oleh karena itu lihat konteks ayat sebelumnya, Allah berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Tetaplah kalian hai para istri Nabi tinggal di rumah-rumah kalian
Dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Tegakkan olehmu salat dan tunaikan zakat serta taatilah Allah dan Rasulnya. Hanyalah Allah ingin menghilangkan najis dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Yang dimaksud najis di sini kotoran berupa kemaksiatan dan kedurhakaan. Makanya para istri Nabi diperintah untuk tetap tinggal di dalam rumah, tidak bertabarruj, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, agar tidak terkontaminasi oleh dosa kemaksiatan dan kedurhakaan. Karena Allah ingin menjaga image dan citra baik para ahlul bait, termasuk para istri Nabi. Makanya para istri Nabi seperti Aisyah, seperti Ummu Salamah, seperti yang lain-lainnya tidak maksum. Mereka terjerumus dalam kesalahan sebagaimana umumnya manusia. Dan ini menjadi dalil bahwa ahlul bait tidak maksum sama sekali. Apalagi kemudian difahami ahlul bait itu hanyalah Nabi SAW, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain serta turunannya ke bawah. Sedangkan para istri Nabi yang lain tidak dimasukkan ke dalam golongan ahlul bait. Padahal Allah menjelaskan ayat ini kepada para istri Nabi. Kata Allah, waqarna fi buyutihinna, atau ayat sebelumnya, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Coba lihat, hai para istri Nabi, kalian ini tidak sama dengan wanita-wanita lain apabila kalian bertakwa. Maka janganlah kalian genitkan suara kalian agar laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Dan ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan bertabarus seperti tabarusnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Terus di akhir ayat, dan Allah ingin mensucikan kalian, hei ahlul bait. Coba, yang dimaksud hei ahlul bait adalah para istri Nabi. Contohnya siapa? Aisyah, Ummu Salamah dan yang lain-lain termasuk Hafsah. Adapun Ali, Fatimah dan turunan-turunan, ya jelas itu termasuk ahlul bait, tapi ayat ini terutama ditujukan kepada para istri Nabi. Kalau ahlul bait itu maksum berdasarkan ayat ini, maka yang pertama kali layak untuk dianggap maksum adalah para istri Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata para istri Nabi juga terjerumus dalam kesalahan, dan itu menunjukkan tidak maksumnya mereka sebagaimana tidak maksumnya manusia pada umumnya. Satu-satunya yang maksum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Demikian. Ya akhi Fawas dan kaum dangu radio Raja Cilengsi di mana saja Anda berada, di sini sebentar lagi maghrib, kira-kira 1,5 menit lagi.